البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada poin yang ke-515. Man yaqra? Iqra. Kasha. Man hum qawadu ghazwati Mu'tah. Apa terjemahnya? Siapa mereka komandan-komandan perang Mu'tah? Wal jawab Zaid ibn Harithah wa Ja'far ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini 3 sahabat ridwanullah alaihim yang gugur dalam peperangan besar itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas yang dibawakan setelahnya. Wa dalilu hadithu Anas radhiyallahu anhu fi qissati Mu'tah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akhadha ar-rayata Zaidun fa usib. Thumma akhadha Ja'farun fa usib. Thumma akhadha Ibn Rawahah fa usib. Wa 'ainahu tadrifani hatta akhadha sayfun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim, yakni Khalid bin Walid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada kisah peperangan Mu'tah, telah mengambil bendera kaum muslimin Zaid, itu Zaid ibn Harithah, yang dulu adalah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang penghapusan hukum tersebut pada awal-awal surat Al-Ahzab. Turun ayat, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Di sini penghapusan hukum tabanni. Seorang boleh merawat anak, tapi tidak boleh menisbahkan anak itu kepada dirinya dari sisi nasab, apabila memang bukan dari nasabnya. Adapun dulu ya ikhwani fillah, di awal-awal Islam, karena itu merupakan kebiasaan Arab, belum ada pelarangan. Sehingga ketika seorang mengambil anak, ia dinisbahkan kepada orang yang mengangkatnya. Sehingga dulu Zaid ibnu Muhammad. Kemudian hal ini dihapus di dalam Islam. Dan Zaid ibnu Harithah akhwanifillah, yaitu satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dari sahabat yang laki-laki. Ada yang lain? Tidak ada. Dan ini kemuliaan bagi beliau. Falamma qada Zaidun minha watara, dalam surat Al-Ahzab juga. Tatkala Zaid telah menunaikan hajatnya berhubungan dengan kisah beliau dengan sang istri, yaitu Zainab radhiyallahu anhuma, yang kemudian diceraikan, dan
setelahnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Harithah termasuk komandan dalam peperangan Mu'tah yang ditunjuk pertama kali. Fa'usib, kemudian beliau gugur di medan perang itu. Tsumma akhadha Ja'farun fa'usib, kemudian mengambil bendera kaum muslimin Ja'far, yakni Ja'far ibnu Abi Thalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada perang ini juga dikisahkan bahwasanya kedua tangan beliau terputus demi mempertahankan bendera kaum muslimin agar tidak jatuh. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ganti kedua tangan yang terputus di dunia tersebut dengan diberi dua sayap di surga kelak. Sehingga digelari dengan apa? Dzul Janahain. Sahabat yang memiliki dua sayap. Dan ini keutamaan dari Ja'far ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Thumma akhadha Ibnu Rawahah fa'usib, kemudian mengambil bendera itu Ibnu Rawahah dan beliau juga gugur. Abdullah ibn Rawahah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kemahiran dalam bersyair, termasuk syu'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syair Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan syair ikhwanifillah sebagaimana perkataan yang lain, yang isinya bagus maka bagus, yang isinya buruk ya buruk. Dan syair tatkala diarahkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghinakan musuh-musuh Allah, maka padanya kebaikan. Wa'inahu tadrifan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan itu dalam keadaan kedua matanya meneteskan air mata sebagai bentuk rahmah, bukan bentuk ketidakridhaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang menangis ketika mendengar musibah atau mendengar saudara yang meninggal atau yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kenapa beliau menangis di saat meninggal salah seorang dari cucunya. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, hadhihi rahmatun. Ini adalah bentuk rahmah, yaitu bentuk kasih sayang, bukan sebagai bentuk ketidakterimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila seorang menangis, meraung-raung, terucap darinya perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir, maka inilah yang terlarang, masuk dalam niyahah, yang merupakan dosa di antara dosa-dosa besar. Hatta akhadha sayfun min suyufillah, sampai mengambil kepemimpinan tersebut pedang dari pedang-pedang Allah, yaitu yang dimaksud adalah Khalid bin Walid. Telah kita lewati keutamaan beliau. Hatta fatahallahu alaihim, sampai Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Hadits rawahul Bukhari. Padanya selain penyebutan komandan-komandan perang dalam perang Mu'tah, juga secara tegas menunjukkan tentang salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau khabarkan perkara yang sifatnya ghaib. Sifatnya ghaib, tapi ghaib jenis yang apa? Indah Ridwan.
Nah, ghaib, perkara ghaib ada dua jenis. Diingat. Ingat Abu Abdullah. Nisbi dan dari nisbi apa? Lawan dari nisbi apa? Apa lawan nisbi? Indak Arin mutlak. Jadi perkara ghaib ada dua, ghaibun nisbi dan ghaibun mutlak. Nah, berhubungan dengan perkara ini tadi saya katakan bahwasanya itu merupakan tanda kenabian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau menyampaikan perkara yang ghaib. Ghaib jenis yang mana? Ghaib yang nisbi. Dalam artian bagi Rasul dan para sahabat yang tidak hadir dalam perang Mu'tah berarti sesuatu yang ghaib, mereka tidak menyaksikan. Nah, tidak menyaksikannya. Cuma bagi yang ada dalam medan perang ya mereka menyaksikannya. Ini makna nisbi yang dimaksud. Dan Rasul SAW tidak melihat peperangan itu, tapi mendapatkan wahyu, sehingga beliau mengetahui apa yang terjadi dalam perang Mu'tah. Kemudian juga keutamaan yang jelas bagi mereka-mereka yang disebutkan di sini, yaitu 3 komandan yang gugur dalam perang Mu'tah sebagai syuhada. Dan juga keutamaan yang jelas bagi Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, karena dengan sebab kepemimpinan dia kaum muslimin mampu mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'.